Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustandi dengan NIM 2025100076. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satuan acara penyuluhan tentang penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Untuk materi penyuluhannya yaitu penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Pokok bahasannya yang pertama yaitu tentang pengertian protokol kesehatan, yang kedua tujuan protokol kesehatan, dan yang ketiga tata cara ataupun aturan protokol kesehatan di tempat ataupun di fasilitas umum. Untuk sasarannya yaitu tokoh masyarakat di desa dalam kaum di Sambas, seperti kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, karena biasanya mereka lebih dikenal oleh masyarakat dan diharapkan nantinya mereka juga bisa menyampaikan kepada masyarakat di daerah mereka. Nah, untuk waktu yaitu hari Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2021, tempatnya di Aula Kantor Desa dalam Kaum Sambas. Adapun lama penyuluhan yaitu sekitar 60 menit. Dan tujuan penyuluhan ini yaitu TIU-nya yang umum itu untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Dan untuk TIK-nya, yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang pengertian protokol kesehatan. Yang kedua untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang tujuan protokol kesehatan. Dan yang ketiga untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang tata cara ataupun aturan protokol kesehatan di tempat atau fasilitas umum. Untuk kegiatan penyuluhan sendiri, bahan materi ada terlampir di bawah lembar ini. Terus metodenya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk media dan alat bantu menggunakan LCD proyektor, laptop, leaflet, dan juga alat tulis. Nah, untuk kegiatan itu, kegiatannya yang pertama yaitu tahap pembukaan, itu sekitar 15 menit. Adapun kegiatan dari penyuluh yaitu yang pertama mempersiapkan peralatan, yang selanjutnya menyapa peserta, memperkenalkan diri, terus menyampaikan tujuan penyuluhan, dan menguji pengetahuan peserta tentang materi sebelum dilakukan penyuluhan yaitu melaksanakan pretest. Jadi pretest untuk menguji pengetahuan peserta sebelum apakah pengetahuan peserta sudah tinggi ataupun belum tahu sama sekali tentang protokol kesehatan. Dan untuk kegiatan peserta sendiri di tahap pembukaan yaitu yang pertama mempersiapkan diri, terus mendengar dan menyimak, terus mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang belum jelas, dan yang keempat mereka melakukan ujian pretest. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian isi materi itu sekitar 35 menit. Yang pertama penyuluh menyampaikan materi penyuluhan yaitu yang pertama menjelaskan pengertian protokol kesehatan, terus yang kedua menjelaskan tujuan protokol kesehatan, yang ketiga menjelaskan tata cara atau aturan protokol kesehatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kedua selanjutnya penyuluh memberikan kesempatan pada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan yang ketiga memberikan jawaban jika ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Sedangkan kegiatan peserta di tahap penyampaian materi yaitu yang pertama mendengar, menyimak, dan mencatat hal-hal yang dianggap penting, terus mengajukan pertanyaan pada kesempatan yang diberikan oleh penyuluh. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu tahap penutup yaitu sekitar 10 menit. Yang pertama penyuluh menguji pengetahuan peserta yaitu melalui post-test apakah pengetahuan peserta meningkat setelah diadakan penyuluhan. Terus yang kedua menyimpulkan materi penyuluhan yang telah disampaikan. Terus yang ketiga menyampaikan pesan, kesan, dan salam. Nah, untuk kegiatan peserta pada tahap penutupan yaitu yang pertama mereka melakukan ujian post-test. Yang kedua bersama-sama dengan penyuluh menyimpulkan hasil penyuluhan. Nah, untuk tahap evaluasi atau penilaian
Berdasarkan populasi atau penilaian itu yang pertama pengetahuan peserta meningkat setelah diadakan penyuluhan tentang penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Terus peserta mengetahui tentang pengertian protokol kesehatan. Yang ketiga, peserta mengetahui tentang tujuan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, peserta mengetahui tentang tata cara protokol kesehatan di tempat atau di fasilitas umum. Nah, untuk referensi saya, yaitu dari Kemenkes RI nomor HK.01.07 garis miring Menkes garis miring 382 garis miring 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Referensi yang kedua yaitu dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 garis miring Menkes garis miring 413 garis miring 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan yang terakhir dari buku pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease COVID-19 revisi 5 Kemenkes RI tahun 2020. Nah, ini berikut materi yang disampaikan yaitu tentang penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Di sini mencakup pengertian protokol kesehatan, terus tujuan protokol kesehatan dan tata cara aturan protokol kesehatan di tempat atau di fasilitas umum seperti pasar, perbelanjaan, hotel, rumah makan, sarana olahraga, moda transportasi, stasiun atau terminal, tempat wisata, jasa perawatan, kecantikan, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keamanan di rumah ibadah, dan jasa penyelenggaraan event atau pertemuan. Jadi secara umum disampaikan protokol kesehatan yang pertama bagi pihak pengelola atau penyelenggara, terus bagi pihak penjual atau pekerja, dan yang terakhir bagi pengunjung ataupun tamu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang SAP penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.